lebih daripada 70% atau lebih daripada 60% orang di Indonesia itu tidak melek atas hukum. Iya. Dan hukum di Indonesia itu selalu update. Uang adalah modal yang paling rendah. Uang itu modal yang paling rendah. Modal yang paling mahal itu adalah waktu. Kalau Mas kerja, Mas itu menukar waktu untuk uang. Iya. Ya kan? Iya. Ketika Mas bisnis, ya kan, Mas sampean itu mendapatkan waktu, juga mendapatkan uang. Oke, ternyata beliau itu selain sangat concern dalam pembentukan investor ini, sekarang beliau sudah punya platform lain. Teman-teman mungkin juga untuk mendukung apa yang jadi usaha sebelumnya, yaitu Solvin gitu Mas ya. Gimana tuh Mas? Ini kok Solvin seneng banget kalau hal-hal yang sifatnya itu membantu pemberdayaan. Solvin ini kan dari katanya aja solve problem ini kan. Betul, itu udah tahu. Apa itu? Tagline-nya itu disolvin aja. Disolvin aja. Disolvin aja. Keren. Karena memang tujuannya kita ngebantu Mas, ngebantu orang. Solvin itu spesifik dia adalah platform atau aplikasi mempertemukan antara masyarakat yang luas yang butuh bantuan hukum atau konsultasi hukum dan pajak kepada penyelenggara atau lawyer atau konsultan pajak. Subhanallah. Jadi lawyer nih masuk nih di aplikasi Solvin. Lawyer masuk aja di aplikasi Solvin. Karena di Madura tuh Mas, banyak orang yang belum punya kesadaran hukum kan. Jadi banyak yang jadi korban daripada ketidaksadarannya di bidang hukum. Betul. Ya lu berarti ini bisa sekedar nanya-nanya. Iya, sekedar nanya-nanya. Nggak harus punya masalah hukum. Nggak harus punya masalah hukum. Banyak sekali di aplikasi, karena kita masih gratisin ya. Kalau install Solvin masih gratis konsultasi hukum. Di aplikasi kita itu sekedar tanya, misalnya saya mau nanya, saudara saya begini ya, mungkin bisa jadi dia gitu. Nggak ada yang bantuin gitu kan. Permasalahannya permasalahan receh, sepele. Dan itu nggak masalah. Itu ditanggepin itu. Ditanggepin sama lawyer kita. Bukan lawyer saya, mitra Solvin. Kita anggapnya itu mitra. Kita terbuka terhadap seluruh lawyer deh. Ya karena ini terus terang dulu nih Mas ya. Kan kita mau tegesin dulu. Biasanya kan kalau level lawyer nih, problem yang ada cuannya baru ditanggepin. Ya kan nggak, ini ada potensi uangnya Pak. Kalau di Solvin tuh ya kita komit untuk lawyer itu membantu masyarakat. Bener-bener dan lain membantu diutamakan. Dan take benefitnya juga jelas Mas. Solvin itu sekarang masih gratis, tapi nanti itu per curhat itu nilainya cuma 30.000 Mas. Subhanallah. 30.000, bayangin Mas sebagai lawyer duduk di sini, ada chat masuk 30.000, 15 menit kan, waktunya 15 menit. Itu chat. Belum Jawab. ada ini ya, belum ada ini. Call sama video call ada nanti. Oh iya. Jadi chat, dijawab, selesai 15 menit. 15 menit berikutnya ada orang tanya lagi. Dijawab lagi. Kalau sehari dia bisa memenuhi, katakanlah 30 orang aja. Iya. 30 dikali 30.000 dikali 30 orang sama dengan 900.000 kali sebulan Mas. Iya. Enak mana lawyernya daripada capek-capek datang, belum tentu kasusnya deal. Ya kan? Benar. Itu kan solusi buat lawyer. Solusi banget sih. Mendigitalisasi ini sampean ini. Buat si user, buat si masyarakat, nggak takut lagi pengacara mahal, kena tipu, ditipu pengacara, ya kan? Iya. Mereka kan stigmanya kalau ke pengacara tuh takut. Iya, benar. Karena pasti uang besar tuh. Sedangkan dia butuh bantuan hukum. Sekedar 30.000. Sekedar 30.000 dia buka, bayar, pakai imaninya apapun, gitu kan? Sekarang masih gratis. Ini tanya aja. Konsultasi kayak usaha, bukan hanya pidana perdata boleh. Pidana perdata, apapun yang berhubung dengan hukum. Subhanallah. Gimana sampean bisa dapat kayak gitu? Misalnya menemukan lawyer-lawyer yang bersedia hanya dengan 30.000. Bisa jawab kayak gitu gimana tuh Dok? Banyak kan? Iya Mas, saat Dok. Banyak sebenarnya Mas, karena problem lawyer itu banyak juga lawyer yang nggak kerja kan. Iya.
nggak ada kasus. Saya baru kemarin diskusi sama pengacara. Ada kayak keluarga saya mau cari ini. Terus dibilang, ayolah jangan jadi pengacara semua. Oh, nggak gitu. Iya, nggak apa yang juga. Lulusan lawyer di Indonesia itu 5.000 kalau nggak salah se-Indonesia. Iya. Lulusan sarjana hukum Per tahun. per tahun 5.000. Sumpah. Terus mereka punya, setahu saya ya, mereka punya kode etik nggak boleh kampanye. Saya lawyer terbaik. Nggak boleh marketing. Nggak boleh marketing. Saya tahu dari itu karena dari salah satu foundernya Solvin. Saya co-founder di Solvin. Sumpah. Tugas saya menyiapkan teknologi. Sumpah. Sistem aplikasi itu kita yang buat. Jadi di Solvin itu ada 3 orang. Tugas saya sebagai nyiapin sistem semuanya. Satu lagi operation, dia yang akan nyari lawyer, dia yang akan berhubungan. Satu lagi marketing atau investor relation. Sampai bener-bener nolong loh ini ke lawyer-lawyer, karena ini kan bagian dari side job ya, bisa jadi. Ini kan nggak mengganggu ini utama beliau. Nggak mengganggu, dia punya, dia mungkin lagi nunggu sidang, ya udah onlinein aja. Iya, ya Allah subhanallah. Bantu. 15 menit sidang mulai, matikan. Mas Samdan kok bisa segitu majunya ini Mas? Pemikiran Samdan asli Bangkalan kan ya? Insya Allah saya asli Bangkalan, ibu saya asli Bangkalan, bapak saya asli Bangkalan. Ya Allah. Gimana proses Samdan? Apa ya, peka banget ke teknologi sampai lihat peluang-peluang kayak gitu? Kalau Solvin idenya bukan dari saya. Oh, Keresahan itu dari teman saya yang 2 ini, yang Bukan dari di keresahan. marketing dan yang di operation. Yang satunya ini lawyer basicnya. Dia ngomong, saya ini lawyer. Mungkin saya cukup, tapi teman saya banyak yang nggak punya uang. subhanallah. Dia ngomong, lawyer tuh nggak boleh bersaing antar lawyer, ngomong saya lawyer apa, iya. nggak boleh marketing lah. Nah, harus ada satu platform yang bisa ngebantu kita. Berarti apa ya, pandangan ya, visualisasi bahwa jadi pengacara pasti sekaya Pak Hotman Paris tuh enggak ya? Enggak lah, kalau saya lihat ya, belum tentu. Belum tentu. Malah banyak yang Kurang job, ya kan. Maka dari itu ya kita tuh hadir untuk ngebantu mereka, yang pertama. Terus yang kedua, lebih daripada 70% atau lebih daripada 60% orang di Indonesia itu tidak melek atas hukum. Iya. Dan hukum di Indonesia itu selalu update. Sampai dapat penghargaan nanti dari Pak Mahfud ini. Beliau kan juga orang yang gencar ini kesadaran itu. Iya. Bilang bahwa orang ini sebenarnya baik. Semoga dilihat Pak Mahfud. Kebetulan Pak Mahfud Menko Polhukam. Pak Mahfud sama-sama orang Madura nih kita Pak. Ayo kita bantu Indonesia Pak. Bismillah. Rektor saya tuh Mas, adeknya Pak Mahfud. Nanti tak share ya ke rektor saya. Siap. Iya. Ini adalah solusi sebenarnya. Iya. Supaya menjembatani hukum antara masyarakat yang tidak melek hukum dengan yang bisa ngasih bantuan hukum. Subhanallah. Ya. Saya kalau melihat setiap minggu ada weekly meeting, yang dibahas itu adalah kasusnya yang receh-receh Mas. Masyarakat tuh receh loh Mas. Iya. Seperti saya berpacaran, sumbangan sepeda motor, tiba-tiba putus, saya bagaimana sepeda motornya, hukumnya bagaimana. Sereceh itu. Saya mau mensomasi pacar saya karena menyebarkan foto saya gitu. Iya. Kayak gitu. Saya dikejar-kejar polisi karena bisnis saya belum ada izin gitu. Benar. Kita cuma bantu, kita kasih legal opini dari kita. Orang itu udah berani ngomong. Iya. Udah berani. Dan mengerikannya, banyak orang yang stres depresi oleh karena dia tidak sadar hukum, sehingga dia sebenarnya masalahnya agak besar ya, tapi kayak besar banget akhirnya Mas. nggak tahu. Iya, karena nggak tahu itu. Yang paling sering akhir-akhir ini adalah korban PHK. Innalillahi. Dia nggak tahu status dia tuh di PHK itu harus seperti apa. Hak saya itu apa. Bener. Dia nanya, ketika dia nanya ke kita, kamu kerja berapa lama, sekian, oh hak kamu ini, dasar undang-undangnya ini. Iya. Ketika dia kembali lagi ke bosnya, dia pede ngomong, Pak, saya harus dikasih segini, dasar undang-undangnya ini, kalau enggak Bapak melanggar ini. Subhanallah. Iya. Itu benar. Makanya dan ini mumpung masih baru hari buruh. Dia bisa ngomong, bisa nego sama bosnya ketika dia mau diputusin. Udahlah kamu lay off.
tanpa gaji, perusahaan lagi minus gitu, tanpa pesangon. Tapi ada undang-undang. Ada dasaran. Ada dasarnya, kita kasih opini hukumnya. Subhanallah. Bukan saya, tapi lawyer mitra kita. Oke, itu pasti membantu banget tuh, baik ke masyarakat terus ke lawyer tadi itu. Tapi sulit nggak Mas untuk jadi mitranya sampean tuh? Ada. Standar lawyer ya, ahli hukum yang bisa gabung di Solvin tuh apa Mas kira-kira? Dia harus punya license lawyer untuk tergabung di Peradi atau KAI atau dan sebagainya lah. Yang penting yang diakui gitu. Ya, yang diakui sama pemerintah dan bisa bersidang. Subhanallah. Nah, yang kedua dia lolos tesnya kita. Ada tes di Ada tes online apa offline tuh? online. Online. Ada tes dan interview. Sehingga nanti setelah ketika lolos ada tes dan interview, ya udah kita buatin akun, dia bisa melayani orang. Subhanallah, ya. Gitu. Ya, Mudah, targetnya kita itu mudah, murah, membantu masyarakat. real membantu. Karena kalau kasus hukum tuh bener-bener orang tuh Mas ya, sampai mau membayarkan apapun. Bahkan ada cerita teman saya, karena orang nggak punya uang, mau bayar pakai buah, pakai pohon, pakai tanah. Saking karena masalah hukum itu menakutkan banget Mas ya. Sama dari kita mudah. Kita mudahin lah, 30.000 adalah angka paling ekonomis, win-win antara Win-win, si lawyer ya. dan si masyarakat. Iya, secara ini kan soal hukum kan Mas. 30.000 ya setara nasi bungkus lah ya. Iya. Setara nasi bungkus. Ya Terus Allah, alhamdulillah. untuk si lawyer juga dia waktunya lebih efisien. Sekali lagi nih harus banyak orang tahu nih Mas, karena memang terutama di Madura itu memang problematika selain ekonomi ya, mesti hukum itu. Malah banyak orang yang jor-joran soal keuangan untuk hukum yang sebenarnya nggak segitunya gitu. Bener. Ya itu kita harusnya jadi jembatan lah ya. Bismillah ya. Antara Ya. Semoga ini bernilai ibadah juga sampai. Amin. Memang itu tujuannya saya ya. ya supaya bisa menjadi nilai ibadah. Ya, benar. Banyak sih sebenarnya yang bisa dimanfaatin di aplikasi. Saya sudah kebayang. Mungkin bisa bikin SKCK dari aplikasi. Dan dikonek. Pokoknya kalau sampean visioner terus ininya. Supaya apa ya? Dipermudah aja masyarakat. Saya itu suka kalau membantu orang dipermudah urusannya. Kalau kita mempermudah urusannya orang, katanya ya, saya nggak tahu ada hadisnya, dalilnya nggak tahu. Kalau kita mempermudah urusan orang, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Amin ya Allah. Kalau saya langsung terasa pertemuan pertama ke sampean, kirain karena sudah selevel sampean itu ya akan kayak jaim. Ternyata malah disambut dari bawah tadi, terus disuruh otak-atik kantornya. Nggak di ini belas kita, bismillah, agak dipersulit. Oke Mas, kita sekarang lebih ke personal inspiration ya. Saya ketemu sama sampean, cerita-cerita dikit. Ini sudah keren banget. Gimana sih kesehariannya seorang Mas Aat ini sebenarnya? Sampai bisa punya ini semua ya. Dari hanya sepeda grand. Apa yang sampean lakukan tiap hari itu? Apa tuh biar bisa Ini saya yang lakukan sekarang, apa dari dulu, Mas? Ya, untuk membangun inilah. Untuk ngebangun Hal-hal yang sebenarnya dari habit, Mas. Saya punya habit yang menurut saya baik ya. Dan itu ya habitnya kita itu anak dari orang tuanya ya. Orang tua saya cukup, ibu saya itu bagus mendidik saya karena setiap pagi jam 4:30, jam 5 itu rumah tuh udah dibuka Mas, dingin Mas kalau dibuka. Jadi bangun saya. Kebiasaan saya bangun pagi. nggak dimanjakan ya, kalau pagi harus tetap. Saya mesti bangun itu pagi banget, jam 4:30. Sampai sekarang jam 4, setengah 4 sudah bangun. Alhamdulillah. Dan saya mendapatkan satu apa namanya ya, advantage, keuntungan. Di saat orang lain masih tidur, saya sudah beraktivitas. Subhanallah. Gitu. Itu kelebihannya kita kan sebagai manusia. Kita waktunya sama, 24 jam. Antara saya sama Pak Jokowi, Pak Sandi sama Iya, 24. Tidak ada yang berbeda. Nggak ada, dalam hal itulah kita sama ya. Nggak ada yang tiba-tiba dikasih 25 jam Iya, kan? karena presiden, karena Iya. ketua partai. Nah, karena kita miliki modal yang sama, maka dari itu kita memanfaatkan modal utama itu yang menjadi keunggulan daripada kita. Orang berpikir bangun bisnis modalnya itu uang gitu kan. Padahal uang adalah modal yang paling rendah.
Uang itu modal yang paling rendah. Modal yang paling mahal itu adalah waktu. Kalau Mas kerja, Mas itu menukar waktu untuk uang. Iya, Ya kan? Ketika Mas bisnis, ya kan, Mas sampean itu mendapatkan waktu, juga mendapatkan uang. Subhanallah. Ya. Seperti itu. Jadi waktu itu yang lebih berharga. Lebih Bagi berharga. pebisnis, waktu itu time is money, Mbak. Time is money. Tapi salah, waktu itu more than money, lebih berharga daripada uang. Karena sekaya apapun Orang bisa melipat gandakan uang. orang bisa melipat gandakan uang, tapi tidak bisa menambah waktu. Iya, benar. Ya, Itu resource yang paling mahal sebenarnya, waktu. Nah dari itu kalau saya kebiasaannya tuh bangun pagi. Ya. Setiap pagi ya biasa sholat subuh. Saya waktu kecil terbiasa sholat subuh di masjid, sampai sekarang saya tetap sempatkan sholat subuh ke masjid gitu kan. Terus pagi-pagi itu kalau bisa olahraga, saya dari hujan jalan dari kecil tuh sering nemenin umi saya jalan depan rumah. Subhanallah. Jalan itu jalan biasa. Sekarang ya olahraga Alhamdulillah. gitu. Kalau yang sekarang saya punya habit sebelum tidur saya mencatat aktivitas saya seharian itu apa aja. Subhanallah. Itu sampean dapat dari baca buku. Iya, saya baca buku Atomic Habit. Karena kebetulan beliau itu seorang pembaca ulung, teman-teman. Beliau katanya tadi cerita tiap hari harus baca. Harus baca minimal 10 lembaran. Harus Luar biasa. apapun lah itu. Keren. Berarti nggak bener lah ya tagline dari teman-teman kita itu bahwa pagi itu adalah waktu terindah untuk ditiduri. Nggak bener itu harus bangun. Pagi itu paling fresh untuk belajar. Paling untuk belajar tuh Paling efektif. fresh untuk belajar, untuk brainstorming itu paling fresh. Saya kalau briefing itu biasanya pagi. Coba. Terus untuk belajar itu paling fresh karena kita nggak apa ya, ibarat komputer tuh baru restart. Kamu kan baru bangun, baru restart. Belajar saya pagi mesti belajar, baca buku tuh waktunya pagi. Belajar sesuatu, belajar bahasa itu mestinya pagi. Sampean pernah ikut pelatihan tertentu kan? Karena saya lihat tuh gini mas, orang-orang sukses ya, misalkan contoh kayak Pak Sandi, Pak Erick, mesti ya apa ya suatu saat dalam hidupnya itu pernah ngalamin suatu masa di mana dia didisiplinkan dulu. Kalau Pak Sandi itu kan ngomongnya itu di Astra ya waktu beliau kerja di Astra loh. Pak Erick tuh waktu di Amerika, Helmi Yahya di Amerika. Sampean tuh sampai punya habit sebegitu produktifnya, positifnya itu Di pekerjaan saya. yang Iya. 14 tahun ini. Ya, di pekerjaan saya, di kantor saya yang 7 tahun, 9 tahun yang pertama. Itu habit pekerjaan saya itu karena bos saya itu non-muslim. Saya punya pimpinan non-muslim dan Tionghoa. Kerja keras banget mas. Kalau kita kerja sama. Kalau sampean seorang pekerja keras sudah bisa ngomong beliau pekerja keras banget berarti kayak apa? Iya, lebih mas. Gila gitu ya sudah. Gila kerja. Jadi semacam kalau work hard, play hard gitu tagline. Jadi benar-benar kita kerja itu kerja dari pagi gitu kan. Sorry, tidurnya itu bisa jam 12, jam 1 gitu kan. Ya mungkin Pagi mulai seperti pada pagi umum. jam 5 bangun mas. Bos saya bangun lebih pagi daripada saya padahal bukan Islam. Saya juga bingung tuh. Cuma Tadi malam pergi hangout kemana gitu kan, tidur keluar kota bareng gitu kan, keluar kota bareng. Nah kalau di Islam kan apa ya, jalan bareng kita akan tahu sifatnya orang. Nah itu saya jalan bareng sama bos ke satu kota. Di situ saya belajar. Kita malamnya itu nongkrong apa segala macam sampai jam 1, jam 2. Jam 4, jam 5 bos saya udah bangun, udah buka jendela. Lebih pagi daripada saya. Merasa lebih mudah. orang-orang sukses ya. Ya, itu disiplin banget. Dan ketika di pekerjaan dan di luar misalnya lagi nongkrong gitu, itu sikapnya akan berbeda. Di kerjaan kita akan ngomong disiplin, fokus kerja. Kalau kamu salah, ya kamu salah. Ya. Tapi kalau di tempat tongkrongan, ya kamu teman. Sudah profesional ting lah ya kalau soal ini. Allah. Di situ saya belajar, di situ saya digembleng, di situ saya diasah tanggung jawabnya. Oleh
setelah banyak pengalaman berharga, pencapaian personal achievement ataupun personal achievement dari perusahaan ini, setelah sampean pikir-pikir gitu, renungkan, kayak suksesnya itu apa menurut yang akhirnya sampai kayaknya ini deh yang faktor terbesar akhirnya bisa membuat saya ada di titik ini tuh apa Mas? Ibadah kah, olahraga kah, profesionalis atau the most the mostnya nih ya. Saya nggak perlu ngomong kerja keras karena itu wajib ya. Wajib. Kerja keras itu wajib. Kerja keras Pondasinya lah itu ya. Kerja keras wajib. Kerja keras, disiplin itu wajib. Itu pondasi. Harus. Kalau kamu nggak kerja keras gimana mau sukses? Pasti tanya seluruh orang di bumi ini. Kalau ada nggak sih yang nggak kerja keras sukses? Anaknya sultan palingnya. Selain itu kan nggak ada. Gitu kan. Yang paling penting itu adalah doa orang tua. Doa. Menurut saya itu. Subhanallah. Doa orang tua. Saya pernah dengar satu ceramah. Kalau kamu masih punya orang tua, masih punya ibu, yaitu dukunnya kamu. Subhanallah. Kamu yang mau pergi ke dukun, ya dukunmu itu. Iya. Orang tua itu kan menurut hadis ya bilang setelah Tuhan ya orang tua. Iya. Ya. Itu orang tua. Orang tua saya selalu berdoa, mendoakan saya. Saya ingat waktu saya masih belum sukses. Masih saya sekolah, saya nakal banget waktu sekolah. Nakal banget. Geng lah. Geng. Wah. Mungkin teman-teman yang nonton. Kalau dari badan-badannya nih, di geng ini didakutin ini. Ya. Gagah ini. Sering nggak pulang ke rumah lah, apa segala macam. Ya, kalau pakai baju tuh dilempar, pas segala macam. Ibu saya kalau marah, doanya luar biasa. Gimana Mas? Semoga kamu jadi anak yang sukses, padahal marah di sini. Semoga kamu sukses, banyak pembantunya, banyak yang bantu kamu. Ya, doain itu. Ya. Padahal saya masih sekolah waktu itu. Gak lagi marah, sambil beresin, ngambil baju ngambil bajunya saya. Karena saya kalau sekolah tuh pas dilempar mana baju ganti pergi lagi main gitu. Pasti empati itu dari ibu yang akhirnya kesampean tuh. Doa orang tua itu. Subhanallah. Tajab lah. Oke. Thank you banget Mas Aat atas diskusinya, atas sharingnya. Ini pasti sangat sangat bernilai dan semoga bisa bermanfaat untuk para penonton semua. Saya juga doakan ini usahanya karena keren banget sih, nolong banget tuh bisa berkembang maju. Terakhir sih, kalau untuk penonton setia tim ngopi-ngopi nih, biar hidupnya lebih produktif atau bisa lah kira-kira ngejar ke ini sampai achievement tuh, kira-kira ada pesan nggak dari sampean? Oke, simple sih sebenarnya Mas. Saya kasih sebuah rahasia. Siap. Kalau sampean tidak ada perubahan dalam jangka waktu 2 tahun sampai 5 tahun gitu-gitu aja, berarti tongkrongan sampean salah. Lingkungan sampean salah. Cari lingkungan baru. Lingkungan akan ngebuat sampean sukses. Lingkungan yang akan ngebangun habitnya kalian itu seperti apa. Saya sampai saat ini, sejauh ini, karena lingkungan saya selalu dengan katakanlah bos-bos. Saya berteman dengan yang bukan pilih-pilih teman, enggak. Saya berteman sama semuanya, semua berteman. Tapi ketika saya melihat orang itu ada ilmunya, banyak yang bisa saya ambil, bukan uangnya, ilmunya, pelajarannya, pengalamannya, maka saya nggak segan untuk iktikaf di rumahnya dia, istilahnya. Subhanallah. Stay, jadikan itu lingkungan. Ya, saya deketin, saya main ke rumahnya, nginep, dia kemana saya ikut, saya disuruh jadi kacung kampretnya aja saya mau. Nggak apa-apa. Whatever it takes lah ya. Saya bisa belajar dari kamu. Iya. Ketika kita sudah seperti itu, maka akan ketemu sama yang lain. Hijrah. Kita bisa ambil sama yang lain. Kita ambil. Jadi ada yang bilang kalau kamu nggak sukses dalam waktu 1-2 tahun ke depan, ya mungkin salahkan temanmu. Ya karena temanmu gitu-gitu aja. Dan lagian kita kan bukan we are not a tree gitu kan. Jadi kita bisa pindah gitu. Kita kan bisa pindah tongkrongan ke tongkrongan yang lebih produktif, yang lebih ngebuat kita. Saya bingung kalau ada orang yang tidak mengambil manfaat
dari tongkrongannya. Dia nongkrong sama bos, sama pimpinannya, tapi dia gitu-gitu aja. Dia yang salah, tidak bisa mengambil, meresap atau menerapkan apa yang sudah diajarkan atau biasa diterapin sama si bos itu. Jadi kayak meaningnya harus didapat dari lingkungan. Kalau lingkungannya udah bagus, kalau lingkungannya emang nggak bagus ya pindah. Ya kalau lingkungannya sama-sama pengangguran semua Mas, ya mending nyari lingkungan sama orang yang bekerja. Paling nggak obrolannya jadi bekerja. Gitu kan. Kalau 9 teman kita pengangguran, kita yang ke-10. Aduh ya Allah. Oke, keren banget. Thank you banget Mas Aad atas obrolannya, sangat menarik, sangat asik juga. Semoga teman-teman dan juga saya pribadi sudah terinspirasi banget ke beliau. Teman-teman juga semoga bisa mengambil inspirasi dari obrolan ini. Mungkin itu saja dari kita. Terima kasih, salam ngopi-ngopi.